Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majida Rizani, NIM 2019 111-2011. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan soal teori ring LKM ke-5. Untuk soalnya, yang pertama perhatikan ring R yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, 8, 10 di bawah operasi penjumlahan dan perkalian modulo 12. Nah, yang ditanyakan berapa karakteristik dari R? Oke, untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui ada bilangan R yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian di situ juga diketahui bilangan R terhadap operasi penjumlahan dengan modulo 12 dan juga operasi perkalian modulo 12. Nah, yang ditanyakan karakteristik dari R. Nah, untuk mempermudah menjawab soal tersebut, kita menggunakan tabel Kelly. Di sini tabel Kelly-nya terhadap operasi penjumlahan dengan modulo 12. Nah, dari tabel Kelly ini pertama-tama kita mencari identitasnya dari operasi penjumlahan modulo 12. Di sini untuk identitasnya yaitu 0 karena di sini hasil dari 0 itu adalah hasil itu sendiri. Misalkan 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2, 4 ditambah 0, 4, 6 ditambah 0, 6, 8 ditambah 0, 8, 10 ditambah 0, 10. Di sini. Kemudian 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 2, 2, dan seterusnya sampai sini. Sehingga dari sini elemen identitasnya R terhadap operasi penjumlahan modulo 12 adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari identitas dari operasi perkalian dengan modulo 12. Nah, di sini untuk identitasnya adalah 6. Karena di sini setiap bilangan yang dikalikan 6 itu hasilnya adalah 0. Jadi untuk identitas dari operasi perkalian dengan modulo 12 adalah 6. Karena N dikali A sama dengan 0 dan R kurang dari 6, maka R dengan operasi perkalian modulo 12 dikali A sama dengan 0 untuk setiap A adalah anggota dari R, di mana 6 dengan operasi perkalian dengan modulo 12 dikali A sama dengan 0. Jadi karakteristik ring dari bilangan R terhadap operasi penjumlahan modulo 12 dan juga operasi perkalian modulo 12 adalah 6. Oke, untuk soal keduanya, misalkan M sebarang bilangan bulat yang telah ditetapkan, maka buktikan bahwa himpunan S yaitu MX merupakan anggota dari Z, di mana Z himpunan semua bilangan bulat. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa himpunan S adalah MX yang merupakan anggota dari Z, di mana Z adalah himpunan semua bilangan bulat, dengan M adalah sebarang bilangan bulat. Yang ditanyakan, apakah S subring bilangan bulat? Oke, untuk menjawab soal tersebut, kita misalkan dulu S adalah MX, di mana X sama dengan K. Nah, M dan K ini merupakan anggota dari Z. Z merupakan himpunan semua bilangan bulat. Nah, untuk syaratnya
Yang pertama, untuk S bukan merupakan himpunan kosong, maka terpenuhi karena ada elemen 0 jika dan hanya jika M dikalikan 0 sama dengan 0 dikali M, sama dengan 0 yang merupakan anggota dari S. Yang kedua, untuk S bagian dari Z terpenuhi karena untuk setiap X anggota dari S, maka X sama dengan M dikali K. Ini adalah anggota dari Z. Yang ketiga, akan ditunjukkan A dikurangi B adalah anggota dari S. Misalnya, A dan B ini adalah anggota dari S dengan A sama dengan M dikali X, kemudian B sama dengan M dikali Y. Dengan X, Y ini merupakan anggota dari Z, sehingga X sama dengan K1 dan Y sama dengan K2. Maka M, K1 dan K2 ini adalah anggota dari Z. Sehingga di sini A dikurangi B sama dengan MX dikurangi MY. Jadi kita kelompokkan sehingga M kemudian dikalikan dengan X dikurangi Y. Maka di sini M dikali K1 dikurangi K2. Karena M, K1, K2 merupakan anggota dari Z, maka K1 dikurangi K2 adalah anggota dari Z. Sedemikian hingga M dikali K1 dikurangi K2 adalah anggota dari S. Yang keempat, akan ditunjukkan A dan B ini adalah anggota dari S. Misalkan A dan B ini adalah anggota dari S dengan A sama dengan MX dan B ini adalah MY, dengan X dan Y ini adalah anggota dari Z, sehingga X sama dengan K1 dan Y sama dengan K2. Maka M, K1, K2 adalah anggota dari Z. Sehingga di sini untuk perkalian A dikali B sama dengan MX dikali MY, sama dengan M, X-nya dimasukkan menjadi K1, kemudian M, Y-nya dimasukkan menjadi K2. Kemudian di sini dikelompokkan menjadi M dikali M K1 dan K2. Karena M, K1, K2 merupakan anggota dari Z, maka M dikali K1 kali K2 merupakan anggota dari Z. Sedemikian hingga M dikali M K1 K2 merupakan anggota dari Z. Jadi untuk A dan B ini adalah anggota dari S. Karena semua syarat terpenuhi, maka S adalah subring dari Z. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.